Salam Rahayu, Pak Dokter. Rahayu, Surya, Rahayu. Terima kasih. Lanjut Niki. lagi. Lanjut lagi Niki, masih di rumah bahagianya. Rumah bahagia. Mau sepi dan beli pagi. Ya. Tadi Niki, begitu kita selesai, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan bagus juga untuk kita bahas lagi, Pak Dokter. Jadi izin Niki untuk kita diskusi lagi, dialog lagi, Pak Dokter. Nah, terkait dengan bagaimana kita menggapai masa depan, tadi sudah detail, sudah menjadikan satu kesadaran baru deh buat teman-teman yang ada di sini juga gitu. Ada juga yang mengaitkan tautan karma tadi dengan trauma masa lalu, Pak Dokter. Trauma yang lebih mendalam dan mungkin saja tidak bisa terselesaikan, dan itu sering saya tangani, Pak Dokter. Jadi itu perlu kita bahas lebih detail dari perspektif mind development mungkin, tetapi saya mau gali dulu ke Pak Dokter. Trauma itu seperti apa sih, perspektif dari Pak Dokter dulu deh? Trauma itu. Kalau kita sudah berbicara tentang trauma, tentu itu ada disharmoni antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar pada tubuhnya. Artinya itu begini, Surya. Di pikiran sadarnya seringkali dia merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadi trauma itu, sehingga dia ingin menghilangkan. Pikiran sadarnya ingin menghilangkan, tetapi aneh. Yang pingin menghilangkan kok susah bilang. Karena ternyata kembali ke cerita kita di awal tentang bagaimana karma itu menjadi sebuah simpanan memori di dalam sel-sel tubuh kita, di mana kita tahu, sering kita obrolkan bahwa sel-sel tubuh kita itu adalah kecerdasan bawah sadar yang akan menyimpan semua pengalaman-pengalaman buruk itu. Nah, ketika kita misalnya trauma terhadap sesuatu, karena sesuatu itu menyakiti kita, misalnya ketemu tawon, kemudian kita pernah disakiti oleh tawon dengan disengat, lama-lama kita jadi trauma dengan tawon. Karena apa? Tubuh kita bereaksi bahkan ketika dia muncul hanya dalam ingatan, belum muncul nyata. Baru mendengar kata tawon sudah kaget, karena tubuhnya bereaksi. Sementara pikiran ingin memperbaiki itu nggak bisa-bisa. Nah, inilah penting untuk kemudian selain kita mengembangkan cara kita berpikir, mengubah pola pikir kita terhadap hal-hal yang tadinya menimbulkan trauma. Jadi stimulus yang traumatik itu kita lepaskan sehingga tidak lagi menjadi simpanan atau ingatan di bawah sadar kita. Maka cara terbaiknya adalah cari sumbernya di mana. Jadi sumber di masa lalunya kita cari, tempat tersimpan kenangan buruk masa lalu itu yang ada di bawah sadar juga kita cari, baru kemudian kita ubah pola pikirnya. Nah, banyak orang mencoba mengubah pola pikirnya. Udah, ngapain kamu takut pada itu? Itu kan nggak apa-apa. Itu kadang-kadang nggak mempan, saya kan? Nggak mempan. Saya tahu itu nggak berbahaya. Tapi gimana caranya? Saya sudah mencoba untuk mengalihkan perhatian. Alihkan saja pikiranmu. Sudah saya coba mengalihkan pikiran, tapi kenapa itu masih ada? Nah, inilah pentingnya kemudian seperti apa yang Surya lakukan dengan keahlian di bidang hipnoterapi, hipnoregresi, bahkan bukan hanya trauma itu ada muncul kemarin, masa kecil, bahkan di kehidupan terdahulu. Inilah pentingnya mencarinya di kehidupan terdahulu melalui hipnoregresi yang Surya praktekkan. Gitu. Nah, ini sesuatu yang dikembangkan oleh orang Barat. Ya, kalau orang Bali sudah mengembangkan dari dulu, cuman beda cara. Dia cuman beda caranya apa? Ayo kita nebusin. Nebusin itu kan maksudnya ada utang rasa takut yang belum terbereskan menjadi keberanian, itu utang, nebusin. Masuk ke pura dalam. Ya, tapi teknis yang lebih praktis itu kan apa yang dilakukan oleh orang Barat dengan cara itu. Nah, jadi kita perlu meniru, oh ternyata kita sudah punya, perlu dikembangkan lagi dengan cara yang berbeda, pola yang berbeda, strategi dan teknik yang berbeda. Nah, itu yang Surya bisa lakukan. Nah, sekarang Tiang yang justru harus tanya sama Surya niki. Karena begini, Surya. Tiang paham bagaimana batin bawah sadar itu bisa dibersihkan dengan mengubah pola pikir lewat afirmasi, dan itu sering Tiang praktekkan, Tetapi untuk mempraktekkan pada orang lain, nah tentu itu membutuhkan sebuah pengesahan atau sertifikasi. Sertifikasi bahwa kita mempunyai kompetensi di bidang itu. Nah, untuk diri Tiang pribadi, Tiang bisa
yang sering melakukan itu. Untuk orang lain itu butuh pelatihan, kompetisi khusus dan sebagainya. Nah, selain kompetisi yang didapat berdasarkan pengalaman, keilmuan dan sebagainya, ya tentu itu harus dilakukan sebuah proses. Nah, pertanyaannya yang begini. Surya kan mengembangkan Mindap dan juga seorang hipnoterapis gitu. Itu ceritanya bagaimana? Itu apakah pewisik? Apakah diketisin tirte dapat langsung? Apakah butuh sebuah pelatihan sehingga untuk menciptakan generasi yang sama pun di masa depan tentu butuh sesuatu yang harus dilakukan lewat pelatihan. Karena ya kalau dulu kan ada orang jadi dukun, balian, ya dukun tradisional itu dapat pewisik, dapat berkah. Kalau jadi dokter kan nggak bisa. Hipnoterapis itu kan mirip-mirip dengan dunia barat juga. Balian dunia barat ya, balian Alaska ya, dukun Alaska. Gimana proses itu sebenarnya? Karena tiang yang menggali biar pernah menggali, tiang aja terus digali, tiang yang menggali. Gimana prosesnya? Dari tahun berapa Surya mulai tertarik di dunia hipnoterapi dan kenapa memilih itu untuk membantu orang? Nah, itu. Ya, jadi ya untuk cerita mantan ya Pak Dokter, cerita pengalaman mantan. Kalau dulu ceritanya seperti ini Pak Dokter. Ya Pak Dokter tentu sangat-sangat hadir di kehidupan tiang, tahu persis bagaimana perjalanan kehidupan tiang, dan guru tiang tentu saja sebagai guru apa yang terjadi tiang laporkan kan gitu konsepnya gitu. Nah, tapi ini konteksnya adalah bagaimana dialog ini mungkin bisa menjadi satu inspirasi ataupun pembelajaran bagi orang lain. Tentu saya harus ceritalah di sini kesempatan sekarang ini. Jadi seperti ini Pak Dokter, ketika itu saya ngajar-ngajar di kampus-kampus pariwisata, kemudian akhirnya punya satu lembaga pelatihan sendiri namanya Platinum Training Center. Nah, ketika saya menjadi seorang instruktur atau dosen atau apapun sebutannya itu, saya melihat satu pola. Kenapa sih ketika saya menyampaikan A kepada si orang ini dan A kepada orang yang berbeda, kok responnya berbeda gitu? Itu dulu. Ketika pembedaan itu saya dalami, oh ternyata ada satu hal yang saya belum mengerti, yaitu mempolakan kalimat. Akhirnya saya juga menganggap mereka itu adalah guru saya Pak Dokter. Guru saya, sehingga saya punya motivasi untuk bergerak lebih baik, mempelajari hal-hal lain di luar zona nyaman saya sebagai instruktur, untuk membuat saya mampu membantu mereka. Itu motivasi saya sih sebetulnya. Akhirnya saya belajarlah tentang life coach, bagaimana menggali dari satu pertanyaan-pertanyaan sehingga menjadikan satu solusi bagi mereka yang tentu saja sebetulnya solusinya sudah ada Pak Dokter di diri mereka, tetapi ketika ada orang lain yang membantu menggalinya, mereka seakan-akan mendapatkan gitu, padahal sebetulnya sudah ada gitu, sumbernya, source-nya, solusinya sudah ada. Tetapi terkadang seperti Pak Dokter sering sampaikan, ego di sana mempengaruhi bagaimana kesejatian dalam diri yang sebetulnya sudah ada itu seakan-akan terselimuti oleh ego tadi. Nah, belajarlah saya tentang life coach dan NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming, memprogram sistem neuron dalam diri seseorang melalui linguistik, kalimat-kalimat. Nah, jadi, ketika ternyata bahasa itu sangat penting ya. Pemilihan bahasa sangat sekali. Lanjut ya. Jadi ketika saya mulai tergerak mempelajari NLP, saya menemukan satu pola tertentu yang ketika ngomong begini, reaksi enak sekali. Jadi keinginan dan motivasi saya membantu teman-teman yang remaja ini mencapai kemaksimalan dirinya itu lebih maksimal juga. Gitu. Nah, sampai itu saya jadikan satu pola-pola yang terus berkembang. Dan sampailah satu titik Pak Dokter, yang mana ketika saya melakukan proses itu kepada satu orang, loh kok nggak nyantol-nyantol, kok nggak berubah-rubah anak ini, keinginan membantu saya tinggi, tetapi kemampuan saya tidak ada untuk membantu lebih baik lagi. Nah, saya cari cara. Nah, di sanalah saya mencari-cari lagi literatur ataupun informasi-informasi. Ternyata ada pikiran sadar, bawah sadar yang kita bahas nanti. Yang mana untuk menembus pikiran bawah sadar,
itu kita harus menggunakan teknik hipnosis. Gitu ya. Kurang lebih itu pemahaman saya waktu itu. Nah, tentu teknik hipnosis ini banyak cara yang secara alami orang sudah lakukan sebetulnya. Secara alami melalui ritual, melalui authority figure, yang tak tertata, gitu. Seakan-akan tidak tertata, seakan-akan tak sadar dilakukan. Nah ini saya menggali pemahaman secara sadar lah, kurang lebih begitu. Nah ternyata 88% ya dari konsep atau perspektif itu adalah reaksi orang adalah dari bawah sadarnya, Pak Dokter. Sama seperti yang sering Pak Dokter sampaikan ke orang. Tapi, nah gimana cara merilis ini atau mengganti ini? Nah, tapi pada kesempatan yang bagus ini, saya izin Pak Dokter untuk sedikit menyampaikan hipnosis itu apa sih, kan gitu ya. Jadi hipnosis itu keilmuannya Pak Dokter. Hipnosis ilmunya. Hipnosisnya ilmunya yaitu hipnotis ilmunya. Bukan hipnosis kan? Hipnosis ilmunya yaitu ilmu untuk bagaimana mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Kata kuncinya adalah ilmu langsung dan sengaja. Yang sering dilakukan atau tanpa sengaja sudah sering sebetulnya. Mengakses pikiran bawah sadar sudah sering. Tetapi dilakukan secara tidak sengaja. Nah, hipnosis adalah ilmu untuk mampu melakukan secara sengaja. Nah, orang yang mengaplikasikan hipnosis itu disebutnya hipnotis. Nah, itu secara teorinya. Tetapi di Indonesia itu baik orangnya maupun ilmunya disebutnya hipnotis. Karena memang is yang hanya kata I dan S, huruf I dan S, itu kadang orang Indonesia membacanya sama dengan IST. Betul. Nah, padahal kalau IST itu kan juga seperti analis, terapis gitu, ada IST-nya gitu. Betul. Sedangkan orang yang mengaplikasikannya IST itu tadi. IST tadi. Nah, tetapi ketika di konsep NLP bahwa kata itu belum punya makna sebelum dimaknai, ya jadi nggak apa-apa juga gitu. Hipnotis dimaknai sebagai ilmunya, hipnotis dimaknai sebagai orangnya atau yang mengaplikasikan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi familiar. Ya, akhirnya di Indonesia kata hipnotis yang berkembang. Nah, hipnotis ini seru Pak Dokter. Serunya apa? Serunya ada ketika saya tanya apa yang pertama kali terpikirkan ketika mendengar kata hipnotis, pasti hal-hal buruk. Trauma, Pak. Ada trauma ya. Trauma. Kenapa trauma? Nah, kita bahas trauma ini. Tadi bahwa trauma itu dasarnya adalah data sebetulnya. Kita sekarang ini adalah sekumpulan data dari pasal-pasal masa lalu gitu. Pasal-pasal masa lalu yang seringkali orang sampaikan adalah trauma itu adalah hal negatif Pak Dokter. Tetapi yang saya mau buat reframing lah istilahnya. Trauma itu adalah satu hal kecerdasan dalam diri manusia yang diciptakan oleh semesta, tubuh Tuhan itu sendiri untuk membedakan atau membuat kewaspadaan agar situasi yang tidak mengenakan tadi tidak terulang kembali, kan gitu. Jadi fungsinya kan positif Pak Dokter kan. Tetapi seringkali dianggap atau dimaknai trauma itu udah negatif aja. Negatif aja. Padahal itu adalah satu sistem kecerdasan yang membuat satu kewaspadaan agar tidak terjadi lagi. Tentu itu hal baik kan gitu. Tetapi memang masyarakat menganggap itu negatif karena apa? Efek dari trauma itu yang mungkin disebut negatif. Misal seseorang yang naik kendaraan akhirnya trauma naik motor gitu. Traumanya jelas positif tujuannya agar tidak kecelakaan lagi kan gitu Pak Dokter. Tetapi ketika itu berefek dia tidak bisa kemana-mana atau harus tergantung pada orang, tentu jadi hal yang negatif kan begitu. Ketakutan ketika naik motor, nah itu yang menjadikan satu hal negatif. Nah, sehingga apa? Pilihannya adalah ini mau diperbaiki atau tidak diperbaiki kan begitu. Nah, terkait dengan hipnosis tadi, trauma, hipnosis, jadi ilmunya adalah hipnosis. Nah, ketika itu diaplikasikan untuk kebutuhan terapi, Pak Dokter, itu disebutnya hipnoterapi. Dan orangnya sebutnya hipnoterapis. Gitu. Nah, tadi Pak Dokter memancing dengan saya bercerita kepada teman-teman atau sahabat terkait dengan awalnya seperti apa. Nah,
Seperti itu awalnya. Ketika punya kemampuan, akhirnya saya belajar tentang hipnosis. Mampulah saya perbaiki itu. Jadi anak itu punya satu trauma, Pak Dokter, kebencian terhadap orang tuanya. Sehingga ketika saya punya ya pemahaman baru tentang hipnosis, saya gali, saya bantu dia, akhirnya terilis semuanya, dan dia sangat-sangat luar biasa. Dia akhirnya ada di luar negeri. Kemudian dia punya kebahagiaan dengan orang tuanya, seperti itu. Sehingga apa? Saya gunakan hal itu untuk lebih bermanfaat lagi. Nah, sampailah satu masa yang di hipnosis ada juga mesmerism, Pak Dokter. Mesmerism itu kaitannya dengan bagaimana kita terhubung dengan energi. Bagaimana membuat orang yang terkesannya, kalau orang awam melihatnya sakti sekali gitu ya. Orang bisa rebah, kemudian bergerak-gerak sendiri. Nah, yang sering Pak Dokter sampaikan itulah energi elektromagnet itu. Ternyata di dunia kedokteran tuh ada mesmerism. Iya, gimana? Kalau yang pakai mesmerism biasa tuh kan gini-gini, rebah. Kalau masuk ke ruang praktek dokter tuh nggak usah pakai gitu-gitu. Silakan baring Bu, langsung tidur ya. Ya itulah Pak Dokter. Karena ada otoritas ya. Otoritas silakan baring langsung tidur. Dokter itu otoritasnya tinggi sekali gitu ya. Silakan baring, buka bajunya mau dia. Kalau selain dokter berpikir ngapain nih gitu ya, macam itu. Nah, sebetulnya itu ya tanda kutip kalau dari deskripsi hipnosis yang dilihat dari perspektif reaksi, nih, reaksi itu sudah orang itu terhipnotis. Misalnya, coba deh teman yang nonton nih, coba angkat tangan kanan, misalnya, angkat tangan kanan. Ketika mereka mau itu sudah didefinisikan terhipnotis dari aspek instruksi. Jadi kalau itu disebut definisi bagaimana seseorang melakukan sesuatu tanpa mengetahui untuk apa dia melakukan itu sudah disebut dengan terhipnotis gitu. Berarti gini ya, figur otoritas itu mampu menembus critical factor, critical area. Sama seperti ini. Kalau orangnya tidak dipercaya, kita ketok pintu, dilihat dari dalam sama yang ini nggak mau buka dia. Ini siapa nih, nggak kenal saya nih. Tapi begitu orang yang masuk rumah itu udah dikenal, ini belum ketok pintu sudah buka dia, disambut. Berarti orang itu memiliki kemampuan hipnotis itu sehingga begitu datang aja udah pasrah dia. Iya. Karena ada juga, makanya ada seorang yang mengatakan tiang ke dokter ini gitu belum disuntik udah sembuh gitu. Udah sembuh. Apa karena nggak punya uang sehingga kayaknya saya ketemu dokter udah sembuh nih, biar nggak usah bayar. Nah, ada nggak di dunia hipnotis baru ketemu sudah langsung sembuh? Ya, seperti kasus kemarin itu kan. Terus kemarin kita di Sentul itu kan. Orang yang ini kasus ini pemirsa, ini kasus bagus ini. Ini saya ya mungkin memang sudah saatnya dia mengalami ini. Kita lebih ngobrol gini lah, kayaknya lebih menarik. Lebih menarik dan experience. Benar-benar pengalaman langsung. Itu ada orang itu secara medis dia mengalami masalah di sebelumnya. Dia operasi usus, dipotong 50 cm ya kemarin dipotong. 50 cm. Entah bagaimana ceritanya, dia nanya ke tiang, Dok, saya setelah operasi usus dipotong gitu. Sejak itu saya tidak berani makan buah semangka, pepaya, dan melon yang sangat saya sukai. Karena dia kehilangan peluang untuk makan lagi apa yang dia sangat sukai, itu membuat dia menderita. Dan itu tahunan menderitanya. Gitu. Tahunan menderitanya. Wah, saya masih ingin terus menggali nih, harus menggali. Tapi di otak sudah berpikir, secara medis dimungkinkan. Karena kalau orang operasi usus, operasi empedu misalnya, itu mungkin akan mengalami kendala ketika makan makanan yang mengandung lemak. Itu kendala di situ. Nah, dia harus menggali kemungkinan ini. Apakah potong usus mempengaruhi orang makan buah apa enggak? Jadi kita geser sarapan waktu itu kan. Nah, tiba-tiba Dokter Benny datang. Nah, kita ngobrol bertiga. Satu pertanyaan Dokter Benny membuat yang harus menghadirkannya. Karena sebagai dokter kan biasalah. Ada enggak, Dokter Benny, ada enggak pengaruh potong usus dengan orang tidak bisa makan buah pepaya ini dan membuat dia muntah-muntah? Rasanya sih enggak ya gitu. Nah, tapi Dokter Benny sebagai dokter ahli penyakit dalam kan dia ingin menggali. Umurnya berapa? Nah, itu. Gara-gara dia yang tidak tahu umurnya berapa dan ada Surya di sana, ya udahlah.
Ini kalau ada fisik urusannya dokter Beni, kalau ada psikis urusannya dokter Surya. Sama Surya. Maka dia langsung cari orangnya. Dan sudahlah, ketemu ahli ya, dua-duanya, ahli main dan ahli badinya, ya udah beresin. Tapi setelah itu tiba-tiba agak siangan sedikit, padahal itu hari terakhir kita kan, siangan sedikit dia datang, Pak Dokter, terima kasih banyak gitu. Saya sekarang sudah bebas dari mual-mual. Barusan saya makan pepaya apa mak? Pepaya, melon, tiga-tiganya dimakan. Tiga-tiganya. Karena kebetulan disediakan di breakfast ya. Pas gitu. Dan dia bilang, wow, membaca gestur mimik wajahnya yang begitu happy luar biasa, seperti orang yang baru terbebas dari penjara, bukan penjara biasa, tapi penjara yang bersifat isolation room gitu, terisolasi di ruang kedap suara gitu. Akhirnya ya udah, wah gitu. Terus dia sangat bahagia, sangat bahagia. Kemudian ya nggak tahu ceritanya bagaimana. Nah sekarang behind the scene itu apa yang terjadi? Ini film bagus nih, behind the scene apa sih? Kok bisa aneh gitu? Kalau boleh apa namanya ya, secara real Pak Dokter, di awal itu saya tanda kutip kena mental juga Pak Dokter. Kena mental pasti. Kena mental. Kenapa? Yang aja kena mental dalam arti, wih ini apa nih gitu. Ya dalam artian justru setelah menggali Pak Dokter, di awal menggali. Setelah menggali justru menggali saya tanya dong, apa yang sudah dilakukan kan gitu. Untuk menggali itu saya tanya apa yang sudah dilakukan. Ternyata dia sudah melakukan banyak metode. Berbagai metode dan dia sebut orang-orang yang membantunya itu adalah notabene udah gagal nasional lah, skupnya nasional, yang balik lagi tadi adalah authority figure itu penting. Saya harus sadar diri, saya ini siapa, dan tanda kutip yang beliau yang punya authority figure tinggi saja tidak berhasil. Nah saya ini apa yang membuat saya yakin saya berhasil? Itu nggak ketemu Pak Dokter awalnya. Saya nggak ketemu. Tapi di balik itu saya mencoba, silakan Mbak ngomong aja gitu. Sambil saya merenung, saya cari-cari. Nah sampai satu ada kesadaran mengatakan seperti ini Pak Dokter. Dia dalam kondisi A. Ini adalah dia sehat seperti biasanya, mampu makan buah itu, 3 buah itu. Kemudian adalah menjadi tiba-tiba kondisi B. Yang tidak bisa makan buah. Berarti A mungkin menjadi B, berarti B mungkin menjadi A dong. Iya gitu. Nah saya seakan-akan tercerahkan juga gitu. Berarti gini yang potong saya. Jadi penjelasannya sederhananya begini. Apa yang berawal akan berakhir. Misalnya kalau kita naik bukit yang agak landai, turunnya juga landai. Kalau naik bukit gunungnya terjal, jurang, turunnya tinggal lepas jatuh. Berarti sesuatu yang Surya ceritakan tadi, maksudnya A dan B itu adalah sesuatu yang sifatnya terjadi mendadak, harusnya bisa selesai mendadak juga. Oke. Nah, satu pemahaman saya, kesadaran saya saat itu membuat saya 100% yakin yang tadinya mungkin ya 50. Oke. Jadi ada penguat tersendiri ya. Yang potong saya. Karena dokter kan yang harus menganamnesis juga. Jadi ceritanya itu dia setelah berapa lama dia mengalami selalu muntah-muntah sampai terkuras perutnya. Setelah potong usus itu setelah berapa lama? Seketika apa bertahun-tahun kemudian dia coba-coba, awalnya normal, kemudian tiba-tiba menjadi muntah, apa seketika? Dia nggak gali Tiang sebetulnya juga tidak menggali seketika atau tidaknya, tetapi bahasanya adalah setelah saya melakukan operasi. Setelah operasi. Ya, saya tidak bisa memakan buah pepaya, melon, dan watermelon. Nah, itu dia. Saya tidak belum menggali sedetail itu karena itu bagi Tiang tidak suatu yang urgent untuk yang ketahui dalam proses penyembuhan ini. Tapi bagaimana Surya bilang dari A menjadi B itu? Tentang mendadak menjadi kesadaran aja. Tiba-tiba merasa ini nih. Tiba-tiba seakan artinya kondisi saya waktu itu realnya adalah saya dapat insight aja berarti ya. Ya, kena mental awalnya bahwa ini sudah. Tapi saya kasih waktu dulu deh untuk menggali. Tiba-tiba dapat insight bahwa tadi
pemahaman bahwa yang tiba-tiba berubah berarti berubah tiba-tiba bisa gitu. Gitu. Nah, hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah untuk melakukan atau membuat sesuatu berubah harus diawali dengan keyakinan. Nah, saya juga akan membuat satu pola bahwa sebelum saya membuat klien saya yakin, tentu saya harus yakin dulu mampu membantunya, kan begitu. Bagaimana mungkin saya sendiri tidak yakin terus membahasakan sesuatu membuat mereka yakin, kan ya bagi saya agak-agak susah juga gitu. Sehingga apa? Begitu saya mendapatkan satu keyakinan ini saya tularkan ke dia dengan bahasa yang sama seperti apa yang saya dapatkan. Saya sampaikan, Mbak tiba-tiba di posisi B tadi, berarti tiba-tiba posisi A, bisa nggak? Dia pun mendapatkan pemahaman yang seperti saya tadi. Dia pun baru ngeh juga. Nah, di sanalah kunci awal semacam stempel kesembuhan itu ada, tek, kayak aman. Sama-sama mengingat sebuah kunci. Kunci apa, kotak Pandoranya gitu. Itu momennya. Nah, sisanya adalah bagaimana tahapan biasa saja yang dilakukan. Saya melakukan klien pada umumnya, tapi momen momennya adalah di sana tadi, Pak Dokter. Keyakinan tadi gitu. Kadang kita tuh kan membutuhkan sebuah kunci. Ini kok dari tadi Beru aja terus ini nyanyiannya kita ya. Ternyata dia, kamu cocoknya kunci apa? Oh, saya main di kunci D. Dari tadinya kunci C, A, B, kok terus Beru. Berarti sebenarnya selain authority figure, kita membutuhkan sebuah aha moment tadi ya. Bahasa Balinya kena pengeliknya. Pengelik. Kalau sudah kena pengeliknya udah beres dah. Selalu ada faktor X di sana untuk menjadikan satu itu ada perubahan. Nah, dikaitkan dengan tadi kenapa kita take ini penting untuk ada satu kesadaran baru bahwa ketika yang namanya mau berubah, mau mencapai seseorang atau mencapai 2025 tadi kan kita bahas 2025 adalah bagaimana keyakinan kita betul 100% kita mampu itu dulu. Dan itu sering terhambat oleh trauma masa lalu gitu. Tiba-tiba yang begini sudah. Tiba-tiba. Ada seseorang ingin melajukan kendaraannya. Sudah ngegasnya kenceng. Kok nggak maju-maju nih kendaraannya? Dia turun, dia cek, kok Pak mobil nggak ada bannya kempes, semuanya normal. Dia gas lagi kenceng, gasnya bunyi tapi dia baru sadar ternyata rem tangannya masih kekunci. Ternyata blocking mental itu sama dengan itu ya. Itu dia. Berarti kalau masih ada trauma yang belum terselesaikan, belum terframing ulang dengan baik, itu sangat-sangat membutuhkan orang yang mampu membuka kembali. Kan kadang-kadang tuh begini Surya. Kalau orang belum tahu nih, kita bicara orang yang belum tahu. Kalau orang profesional kan sudah biasa nyetir, tahu lah bagaimana melepas rem tangan. Kalau nggak tahu kan dia diturun-turunin paksa kok nggak mau. Jangan begitu. Contoh nyata aja saya. Zaman-zaman dulu saya ingat tahun berapa itu. Kebetulan ada sepupu yang punya BMW. Saya belum pernah di mana itu. Nah, saya cari nih rem tangannya mana, ternyata rem kaki. Saya bingung di mana nih. Nah, semacam itu. Artinya apa? Sesuatu yang sederhana, tapi ketika tidak tahu pun akan menjadi sesuatu yang ya susah juga. Namanya juga tidak tahu kan begitu. Jadi rem tangan dalam konteks mobil yang membuat seseorang nggak susah melaju itu mirip seperti blocking mental, di mana critical factor di pikiran sadarnya terkunci, sehingga pikiran sadar dari luar yang ingin memberikan nasihat itu nggak bisa masuk, dan dia kehilangan kunci. Saya nggak tahu apa nih, saya sudah berpengalaman nyetir, saya sudah tukang setir internasional gitu misalnya, kok saya nggak bisa buka rem tangannya? Tahu-taunya orang sederhana bisa masuk. Dan cerita tentang ini saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman waktu dulu ada aksi kejutan namanya. Aksi kejutan ketika kita jadi dokter muda ada aksi kejutan. Yang ternyata aksi kejutan itu kita membuat sesuatu yang sifatnya kegiatan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya kita yang terkejut. Ini ada kasusnya. Kita lagi mau mandi ke sungai ini. Nah, bawalah mobil hardtop. Hardtop lah. Hardtopnya Dr. Ketut Mulyawan. Masuk. Tiba-tiba itu musim hujan, agak licin kan. Nah,
Kan biasa kita turun, parkir di situ. Pas naiknya tuh nggak bisa, Surya. Nggak bisa. Nggak bisa, bannya muter terus karena licin kan. Terus teman-teman dorong nih dari belakang. Teman-teman dorong, ada sekitar 4 orang kita dorong. Nggak cukup juga. Terus ini apapun yang kita lakukan nggak cukup. Sampai teman-teman lain datang membantu, nggak bisa. Tiba-tiba ada datang orang ya cukup gempal lah tubuhnya. Terus dia, oh ya, dia ambil tali pakai tali ngikat sapi itu dia ambil. Dia begini, dia narik dari depan. Satu orang? Terus kita ketawa, dalam hati itu ketawa semua. Belakangan baru kita tahu bahwa kita masing-masing ketawa dalam hati. Ini kita dorong berlima, berenam gitu, nggak sanggup gitu. Terus dia bilang, saya tarik ya. Dia cuma pakai tali sapi, tali ris itu ya, pasang sini, kemudian silakan Pak. Gitu. Dan jalan, Surya. Nah itu kita terkejut, kaget. Ternyata nggak tahu bagaimana tekniknya, apa kekuatan apa yang dia punya, jalan. Nah artinya belum tentu apa yang menurut kita itu, ya kadang kita meng-underestimate diri kan. Oh kayaknya saya nggak sanggup dibandingkan orang-orang level nasional kayak gitu, kita nggak sanggup. Tapi once kita terhubung dengan kecerdasan semesta tak terbatas di dalam diri, kita dapat sebuah clue, aha moment itu. Itu yang menyebabkan tiba-tiba semua terkoneksi begitu saja. Sepertinya itu yang terjadi pada Surya waktu itu. Ya, seperti itu. Dan saya menyambung tadi cerita tadi bahwa ada kalanya sesuatu yang nggak mungkin nih gitu ya. Ternyata mungkin bagi seseorang yang tahu polanya. Tentu Bapak itu tahu polanya nih, posisi yang tepat, kemudian bagaimana alurnya. Ya kalau bahasa Balinya nih, bertawang angkian gitu udah tahu bagaimana pola-pola di daerah sana kan gitu. Karena termasuk mungkin pola saja, bahasa ya. Termasuk pola bahasa itu. NLP itu kan kalau gitu. Nah, jadi yang tiba-tiba ingat cerita begini Surya. Ada yang potong ya. Dulu kan yang pemain catur tradisional. Learning by doing, tanpa perlu teori apa-apa, merasa sudah bisa. Begitu berhadapan dengan the master, orang-orang yang sudah memang belajar ilmu catur. Mana pembukaan pertama E1, E2 ke E5 gitu, ke-4 gitu misalnya kan. Ternyata beda antara kita belajar teori dengan memang tidak pernah tradisional. Nah, sekarang yang bawa hal seperti itu ke dalam dunia hipnotis. Kalau hanya tahu atau bisa secara alami tanpa ada teori-teori, tentu kita tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman dari, kan teori itu hasil pengalaman juga, betul. Hasil pengamatan pola-pola dan pengalaman-pengalaman, dan tentu diperlukan sebuah seperti catur, ada kursus catur. Nah pertanyaannya itu begini, kalau ada orang ingin memperdalam potensi dalam dirinya yang mempunyai figur otoritas, dan dia ingin melakukan sesuatu yang lebih tertata, lebih terstruktur, kemudian lebih sistematis dalam konsep dia ingin menyampaikan itu, tentu butuh pelatihan. Nah pertanyaan yang itu begini, dulu yang ingat itu pelatihan-pelatihan kan tingkat nasional itu banyakan adanya di luar Bali gitu. Di Bali belum pernah yang dengar. Nah sekarang ini yang dengar juga Surya termasuk sertifikasi pelatih nasional. Berarti di Bali bisa dong? Bisa, bisa. Nah kalau seandainya nih, kan yang sering ditanya, dokter ada nggak sesi pelatihan meditasi? Aduh, kalau sesi pelatihan meditasi saya nggak melatih orang meditasi, tapi kalau meditasi bareng ayo gitu, sekali waktu lah gitu. Terus kalau mau belajar hipnotis di mana gitu? Ya, yang tentu akan sarankan kepada orang yang dia kenal. Gitu. Nah, kalau seandainya dia ingin belajar sama Surya ilmu itu, gitu, dengan Surya punya sertifikasi, apa syarat dan apa yang akan mereka ikuti? Sudah ini Pak Dokter, tentu saya berawal dari saya terbantukan dengan keilmuan itu kan gitu dulu. Ketika merasa terbantukan, tentu ada keinginan besar untuk kenapa tidak banyak orang yang juga melakukan hal yang sama gitu. Oke lah, saya sebagai terapis membantu orang klien mengalami A, B, C, D. Tapi kenapa tidak dia saja dengan mungkin kurikulum yang singkat, dia mampu melakukan untuk dirinya, plus dia mampu untuk melakukan orang lain minimal di keluarganya kan gitu. Itu yang mengawali saya kenapa tidak saya tergerak untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Satu. Kedua,
orang selalu mengatakan bahwa oke, pikiran itu berpengaruh besar terhadap kehidupan. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu itu. You are what you think. Semua orang tahu. Semua orang tahu itu. Pertanyaan berikutnya how dan seberapa besar gitu, energi pertukaran itu kan banyak Pak Dokter. Bisa uang, bisa waktu, atensi segala macam untuk dilakukan. Seseorang mendapatkan keilmuan tentang pikiran itu sendiri. Nah, itu yang banyak Pak Dokter. Seandainya pun ada keinginan, juga di mananya itu dia juga di mana where-nya enggak tahu ya. Where-nya siapa yang ngajarin gitu. Setidaknya saya memberikan satu pilihan lah, pilihan-pilihan kepada orang yang mempunyai kebutuhan itu. Kebutuhan bagaimana dia mendapatkan pemahaman yang tepat tentang pikiran, kemudian praktek, karena ini kan pola juga. Sesuatu kan doa tadi itu. Bagaimana doa yang kita pelajari di rumah semesta adalah terakhirnya do action. Do action itu bagaimana prakteknya itu di mana. Nah, akhirnya saya di Minddev, Mind Development juga, karena Minddev itu LPK Pak Dokter, LKP, lembaga kursus pelatihan, pelatihan gitu. Jadi yang potong. Sebuah LKP itu kan punya sasaran gitu. Sasaran atau populasi yang akan dibantu. Nah, siapa-siapa saja yang boleh masuk kebetulan itu. Kebetulan juga saya pasal-pasalnya saya kalau bisa disebut bahwa saya instruktur swasta Pak Dokter untuk di Kementerian Kemenaker. Jadi bidangnya adalah metodologi. Jadi metodologi TOT artinya mencetak seorang untuk menjadi seorang trainer dan juga public speaking. Nah, pasal 2 ini juga membantu saya memaksimalkan diri ketika saya juga sebagai instruktur di hipnosis. Jadi hipnosis itu kurang lebihnya ada 4 level. Ada fundamental, kemudian hipnoterapis, kemudian ada master hipnotis, kemudian instruktur. Kebetulan saya instruktur, jadi secara legalitas kompetensi saya boleh mencetak fundamental dan 3 tadi itu. Berarti word-nya itu tadi kan? Nah, word yang lain itu NLP sudah ajarkan enggak? Bagaimana kata-kata apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan yang bisa berpengaruh buruk atau baik kepada pikiran? Tentu. Diajarkan juga. Jadi NLP termasuk word-nya. Jadi NLP juga itu. Kalau dulu saya mengadakan juga kelas NLP, tetapi saya gabung lah. Saya gabung menjadi satu pelatihan. Nah, nanti ada juga Pak Dokter. Kapan? 2 Februari nanti. 2 Februari di Denpasar di Hotel Neo Pak Dokter. Seperti itu. Kurang lebih ada pilihan lah. Ada pilihan untuk orang-orang yang berkeinginan untuk menggali potensinya lebih banyak. Dan tentu ada hukum pertukaran di sana Pak Dokter, tapi saya memilih untuk bagaimana memaksimalkan itu dengan cara dia ikut sekali pelatihan saya. Tentu ada pertanyaan, masa sih sehari bisa? Gitu. Saya jawab, saya confident dengan kalimat bisa itu karena saya adalah lahir dari pelatihan cuma sehari gitu. Jadi saya salah satu buktinya tentu tidak cukup di pelatihan itu saja, prakteknya itu dia. Tapi ini mungkin pakai analogi jawaban Surya. Kalau ada yang bertanya, masa sih 1 hari bisa? Jangan lupa, mobil yang 1 hari penuh melakukan perjalanan, dia cuma cukup sebuah tindakan menghidupkannya sedetik. Hidup jalan 1 hari. Setelah itu dilanjutkan apa jalannya apa enggak, digas apa enggak gitu. Betul. Seperti itu dia. Nah, nanti cara saya juga memaksimalkan, saya kurang lebih kan tiap bulannya buat pelatihan. Tiap bulan? Jadi nanti ketika dia ikut pelatihan yang pertama, anggaplah ikut pelatihan pertama bagi dirinya, dia boleh datang juga di pelatihan berikutnya secara gratis. Tapi schedule bulanan itu tidak jelas tanggal berapa, itu nggak jelas. Tergantung situasi ya. Kalau pas galungan di cancel. Tapi selalu hari apa? Biasanya Minggu Pak Dokter. Biasanya Minggu. Pilihannya karena orang punya aktivitas lainnya, libur, full punya hari libur untuk memberdayakan dirinya di hari Minggu biasanya seperti itu. Sambil pola juga Pak Dokter. Berarti itu sekalian juga untuk orang mau menghilangkan trauma juga bisa di hari yang sama. Sebetulnya sih tujuannya sebelum-sebelumnya mereka begini. Tujuannya adalah kalau pelatihan itu adalah tujuannya mempunyai kemampuan melakukan proses hipnosis. Jadi saya ajarkan tahapannya dan praktek langsung gitu Pak Dokter. Yang potong Surya. Tiba-tiba yang ingat di dunia medis juga ada Surya. Ada orang berobat untuk sembuh.
tapi selebihnya dia harus menjaga kesehatannya sendiri. Nah itu dia. Berarti pelatihannya sama ya? Sama. Pertama dia dihilangkan traumanya, tapi setelah itu dia harus mencegah dirinya mengalami trauma, atau mengatasi trauma-trauma ringan yang itu dengan melakukan self hypnosis, self healing gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi di situ why-nya ya. Why saya harus ikut ini, why ini penting bagi saya, sehingga kita tidak lagi tergantung kepada seseorang atau tokoh figur yang lain untuk menyembuhkan hal ringan gitu ya. Itu dia. Jadi ternyata ada hal-hal yang sederhana kok Pak Dokter yang mungkin sudah dilakukan, tapi kita ingatkan dengan satu kesadaran dan teknik khusus tadi gitu. Wah tadi kan. Oh ternyata ini. Nah tentu tadi kata Pak Dokter adalah untuk yakin itu kan butuh bukti, terutama bukti real. Melakukan langsung. Gitu. Nah di sana saya juga sediakan satu teman kita, partner kita untuk juga yang punya sugestivitasnya tinggi untuk praktek langsung. Gitu. Antar peserta melakukan proses praktek, saya juga ada 2 teman saya untuk membantu sebagai coachnya ataupun kliennya atau subjeknya untuk melakukan proses 1, 2, 3 dan seterusnya untuk melakukan itu. Nah seperti itu sih konsepnya Pak Dokter. Dan apa namanya dalam sesi itu ya kita akan terkumpul satu grup yang nantinya kita bisa diskusi kan. Selain itu untuk memperdalam ya. Selain mempraktekkan ternyata terpenting itu tetap praktek ya. Tetap bahkan praktek, di ajaran agama itu kan percaya pada figur otoritas, itu namanya sabda pramana. Percaya pada siapa yang ngomong gitu. Analisa, anumana pramana, dan terakhirnya pratyaksa pramana. Harus lewat praktek langsung. Ini sama seperti yang ketika yang masuk dunia kedokteran dulu. Begitu masuk di tahap awal itu ada pesan bagus sekali dialirkan. Dan ingat yang sampai sekarang. One must learn by doing. For thought you think you know it, you have no certainty until you try it. Seseorang harus belajar dengan melakukannya sendiri. Meskipun kamu merasa dirimu sudah bisa, tapi kamu tidak akan pernah benar-benar yakin sampai kamu melakukannya sendiri. Ternyata jadi dan sayangnya kita semua punya pikiran. Tidak semua mengenali pikiran, tidak semua mampu mengatasi pikirannya sendiri, apalagi ketika menjadi trauma. Dan ketika diajak mau belajar tentang itu, tidak semuanya mau. Itu dia. Lebih baik menghabiskan uang untuk hal-hal yang yang lain. Begitu masalah baru begini. Ini manusia umum lah itu. Dan di sesi terakhir Pak Dokter di workshop saya gitu, fundamental hypnosis workshop dari Pak Endef, kita ajak mereka itu untuk sedikit apa namanya, ada satu tools, kebetulan saya juga ini Pak Dokter, saya firewalking and breakthrough trainer. Itu beda lagi? Itu beda lagi. Tidak ada hubungannya dengan hipnotis? Tidak ada, tetapi tools itu saya bawa di hipnosis. Salah satunya adalah bakar tangan, kemudian jalan di atas beling, kebetulan bukan di atas. Sebenarnya itu mengubah framing juga ya, mengubah framing pikiran ya. Itu satu, merubah framing. Kedua adalah menginstal Pak Dokter bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin, kayak tadi itu. Tahu polanya. Dari impossible menjadi I am possible. Sama seperti yang ada bapak-bapak tadi itu. Itu karena sebetulnya bagi dia biasa gitu ya. Tetapi kita yang tidak tahu polanya itu menjadi gimana ya? Karena ketidaktahuan saja. Gitu. Makanya saya sering juga menggunakan istilah ya, kalau nggak tahu itu magic, tapi kalau tahu itu logic gitu. Hanya butuh teknik. Teknik gitu. Jadi kita ajak Pak Dokter untuk jalan di atas beling, untuk bakar tangan, yang mana kayaknya nggak mungkin, ternyata mungkin. Gitu. Bahkan loncat di atas beling. Kalau bakar tangan ada bulunya, bulu kebakar ya? Bulu pasti kebakar. Cuman tangan enggak ya? Tangan tidak ya. Kita cari tempat-tempat yang tidak tanpa bulunya. Intinya adalah menginstal, karena begini Pak Dokter. Di keyakinan saya juga, untuk menginstal satu keyakinan, kita harus memasukkan bukti-bukti Pak Dokter. Ketika sudah terinstal bukti-bukti, entah dari orang lain yang tadi itu, tetapi intinya adalah praktekkan langsung gitu. Ketika bukti sudah terpraktekkan langsung, mulai adalah satu keyakinan baru. Nah, sehingga, selain bukti menjadi saksi. Menjadi saksi atas bukti itu. Kemudian apa? Baru bisa menjudge. Akhirnya ketika kita punya satu keyakinan, baru kita bisa membuktikan. Jadi yakin adalah kumpulan dari bukti-bukti. Kemudian setelah yakin kita baru bisa membuktikan. Pak Dokter. Berarti seperti kepolisian ya, menegakkan sebuah
Ya, dokter menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan, kemudian polisi menegakkan sebuah kejahatan berdasarkan olah TKP, sehingga semua orang benar-benar menjadi saksi atas kejadian yang terjadi di masa itu, berdasarkan keterangan-keterangan. Oke, sama. Ini keterangan hipnotis itu begini, semua orang merasa tahu, tetapi begitu disuruh mengalami nggak mau gitu kan. Jadi dia nggak pernah menjadi saksi atas potensi itu ya. Karena yang di dunia kedokteran ini juga sedang dikembangkan ini, Surya. Gimana? Dulu kan biasa kita kalau mau operasi orang itu, hipnotisnya dilakukan dengan obat. Obat. Jadi ada obat yang bersifat sedatif atau menyebabkan orang tidur. Hipno itu kan tidur. Sekarang itu orang bisa dihipnotis. Ini sedang dikembangkan sehingga tidak perlu obat. Kan kadang kalau obat itu kan ada orang alergi, ada gini kan berpotensi ini. Tapi kalau dengan hipnotis dengan aliran kata-kata, bukan lagi dengan materi berupa benda cair yang masuk gitu. Tampaknya ini perlu dikembangkan juga. Kan bisa nggak menghilangkan nyeri tertentu? Oh, sangat memungkinkan. Karena itu kan sudah menjadi satu bidang khusus dari hipnosis. Salah satunya adalah terkait dengan orang melakukan proses kelahiran. Ya itu dah Hypnobirthing. Hypnobirthing ada. Kemudian saya nggak tahu bahasa ininya sunat nanti Pak Dokter. Sirkumsisi. Ya, nikah hipnosirkumsisi ada nikah. Jadi itu, ada nggak menghilangkan rasa sakit karena pedih itu karena nggak punya uang itu tiba-tiba hipnotis tiba-tiba merasa di kaya raya dan jadi lagunya adalah hati senang walaupun nggak punya uang. Terkait dengan itu tentu yang disebutnya adalah perasaan terkait dengan trauma, kecemasan dan lain sebagainya tentu bisa. Jadi rasa sakit pada tubuh bisa diatasi dengan hipno. Rasa sakit pada pikiran karena sesuatu yang bersifat traumatik atau pengharapan yang tidak tercapai, rasa gagal itu juga bisa hilang. Karena semua kan keterkaitan Pak Dokter. Ketika main body and soul main body semua secara holistik. Bahkan ketika kita bicara, anggaplah sekarang kita bicara teman-teman coba bayangkan itu ada satu rujak depan kita, rujaknya kuahnya pedas sekali, ada asam-asamnya, dan bayangkan kita cicip itu. Saya sendiri sekarang sudah keluar dari liur keluar dari liur. Artinya apa? Itu hanya dari kalimat saja akan merubah bagaimana pikiran kita dan reaksi tubuh kita akan juga mengikuti kan begitu. Yang baru Surya, gimana? Tubuh bisa dihilangi berbagai rasa dengan hipnotis. Pikiran juga sama, trauma, kemudian kesedihan dan sebagainya. Bahkan masalah sakit ruh atau sakit jiwa yang dibawa dari kehidupan terdahulu itu bisa diselesaikan dengan hipnoregresi dia. Ada beberapa yang terkadang seperti itu. Enggak semua. Gini. Ada beberapa yang Surya pernah tangani gitu. Karena bagi saya hipnoregresi itu adalah jalan terakhir sih. Jalan terakhir. Jalan terakhir gitu. Tidak. Ketika yang sekarang tidak ketemu ya? Ketika sekarang nggak ketemu. Karena bagi saya, karena untuk mendapatkan, kalau begini konsepnya Pak Dokter, ketika saya melakukan, orang minta past life regression ke saya. Past life regression. Ketika saya mengarahkan tuh apa sampai di mana. Tentu itu adalah permainan kalimat saya membuat orang itu ada di sana. Tetapi ketika dia punya permasalahan tertentu, kalimat saya cuma simpel Pak Dokter. Silakan Bapak atau Ibu itu tertarik ke belakang sampai akhirnya ada di masa yang terhubung dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi bisa di masa itu, masa kecil bisa. Bahkan bisa masa lalu. Yang terjadi, contoh misalnya yang terjadi sudah terjadi adalah seseorang, perspektif saya itu di NLP kata belum punya makna kan gitu. Seseorang itu sakit karena dua saja Pak Dokter, sakit medis maupun mental misalnya. Secara medis coba dicek dulu, mungkin ada sistem saraf ataupun apapun secara tubuh. Kalau tidak ada, mental berarti. Adalah situasi ada seseorang yang sakit bagian kaki kiri. Gitu contohnya, secara sistem saraf semua aman, kaitannya mental. Ketika kita coba bantu dia, apa sih kaitannya sakit dia ini dengan masa lalunya? Masa lalu kan 1 detik tadi pun itu masa lalu gitu. Bukan saja kehidupan masa lalu. Ternyata dia masuk di kehidupan sebelumnya Pak Dokter. Kebetulan dia masuk di kehidupan dia waktu itu sebagai tentara perang. Masa itu berkuda, terpanahlah dia. Saya dulu anggap itu sebagai satu cerita saja Pak Dokter. Masa sih gitu. Tetapi ketika mengalami sendiri, pada ada klien mengalami itu, tentu keyakinan saya bertumbuh dari bukti-bukti itu.
Dan hebatnya pikiran, selalu saya sampaikan, hebatnya pikiran ketika itu sudah terselesaikan di pikiran saja, di kecerdasan saja. Nah, efek terkait bagaimana dia sakit di tubuh fisiknya hilang seketika, Pak Dokter. Bingung saya. Yang jadi tiba-tiba berpikir kan ada yang beberapa mengatakan waktu itu sifatnya linear. Iya. Atau mungkin TBGAD menceritakan bahwa waktu itu seperti lembaran-lembaran kertas dalam buku. Gitu. Sehingga ketika kita buka lembaran awal, lembaran berapa, kadang-kadang apa yang kita tidak mengerti di lembaran sekarang, yang kita sedang baca, itu ada jawabannya di lembaran berikutnya. Oh ini yang saya lewatkan kemarin ini. Oh jadi bukan hidup masa lalu, ya past life regression itu bukan sesuatu yang luar biasa banget. Itu hanya sedang membuka halaman 7, setelah kita baca di halaman 100, balik lagi ke halaman 7 gitu. Tinggal buka lagi, sederhana ini sebenarnya. Seperti itu. Dan ketika orang minta dibantu untuk past life regression, tentu saya tanya tujuannya apa gitu. Ketika itu penting, mungkin saya. Nggak ujug-ujug langsung past life regression. Buat apa? Ya tahu aja buat apa gitu. Berarti kebanyakan orang itu hanya sekedar pengen lihat-lihat, oh dulu saya keturunan Majapahit. Terus pertanyaan berikutnya, so what? What next? So what gitu. Kalau tahu, itu kadang-kadang bikin bahagia juga. Contoh begini, sekarang hidupku miskin. Begitu dia cek di masa lalu dia hidup sebagai raja. Lalu dia bahagia begini, oh yang penting dulu aku pernah jadi raja gitu. Bisa juga seperti itu ya. Ini menarik nih. Tapi tetap di konsep saya yang saya pelajari di Rumah Semesta adalah kebermanfaatan tadi gitu. Jadi ketika itu penting juga pragmatis ya. Ya itu dia, ketika itu sesuatu yang bukan bermanfaat, tentu saya juga beberapa orang tuh begini Surya. Ini sih sebenarnya nggak bermanfaat, tapi bisa dimanfaatin. Nah, itu bahaya. Dan banyak terjadi. Banyak terjadi ternyata ya. Saya bersyukur juga saya ada di jangkar Rumah Semesta, jadi tidak terpikirkan hal itu. Berarti lebih baik cahaya itu digunakan bagi kepentingan negara gitu. Jadi surya itu gunanya untuk negara gitu. Ya kurang lebih adalah pelajaran sangat-sangat membantu sekali ketika saya terhubung di Rumah Semesta. Pelajaran-pelajaran yang sangat fundamental itu mulai setidaknya saya terapkan, praktekkan sedikit demi sedikit kan gitu. Jadi punya rem, punya kopling ya. Jadi haruskah gigi satu udah mau ngebut gigi satu kan. Kopling itu kan tujuannya untuk mengubah ke yang tepat. Jangan sampai pokoknya ngegas saja terus. Padahal nggak harus ngegas, sudah jalanan turun ngegas pula gitu kan. Artinya ini mumpung banyak orang nih nyari-nyari aku nih, kemudian apa yang bisa aku lakukan. Kan ada beberapa orang suka begitu, memanfaatkan peluang gitu. Betul sih kita memanfaatkan peluang, tapi kalau tujuannya tidak bagus kan tidak bagus. Jadi Surya masih tetap mencoba menjaga bahwa sebagaimana ajaran Rumah Semesta untuk tidak tergoda di 3 hal itu kan. Harta, tahta, dan cinta. Karena begitu itu dilakukan, kita kehilangan figur otoritas. Kita akan kehilangan diri kita sebagai figur otoritas ketika kita tergoda dengan hal itu. Memang awal-awal biasanya dapat sih Surya. Kita dapat dalam arti apa? Uangnya dapat banyak, gininya dapat banyak. Tapi kapan kemudian kita nggak dipercaya lagi? Apapun mau ahli NLP, kata-katanya bagus, sudah nggak dipercaya. Kamu ngomong apapun nggak aku percaya, ada bilang gitu, nggak mempan lah kita. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan secara. Pertanyaan lainnya Surya. Kalau dukun itu kan punya kamar suci. Kalau hipnoterapis itu punya tempat suci, artinya tempat di mana dia melakukan ritual itu. Dalam hal ini kan. Kalau Mindef itu di bawahnya ada sebutannya Gria Hipnoterapi Bali gitu, Pak Dokter. Ada tempatnya. Ada legalitasnya. Di mana tuh? Kalau saya di Gianyar, Pak Dokter, dan di kantor saya di Badung. Tapi kalau terdaftarnya itu di bawah Dinas Kesehatannya Gianyar. Gitu, kalau Badung. Berarti Gria Hipnoterapi yang model-model ruang hipnoterapi itu memang dalam pengawasan Dinas Kesehatan juga? Jadi untuk mendapatkan izin resminya itu dalam pantauan juga berarti. Dalam pantauan harus ada tempat secara resmi, kemudian pendidikannya, backgroundnya itu harus sesuai. Berarti kalau mau memilih yang klien mau memilih, dia juga bisa ngelihat itu ini asli apa palsu gitu. Jadi kalau yang masih dalam pengawasan itu berarti bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kan gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi berarti kembali kepada orang-orang sih ya. Kalau ada orang yang suka yang palsu-palsu.
Contohnya itu begini, Surya. Hal yang palsu yang bisa kita terima dan legal itu dan kita bayar dengan yang asli itu gigi palsu. Ya, kalau kita beli gigi palsu kan bayar dengan uang asli. Kalau giginya palsu, uangnya asli gitu. Ya. Berarti ini yang terpenting ya. Berarti why-nya sudah kenapa penting hipnosis dan hipnotisnya tersendiri. Jadi orang yang ahli di bidang itu pentingnya untuk menghilangkan trauma-trauma ketika cara biasa tidak tembus gitu. Untuk menembus pikiran sadar berarti penting dunia mengenal atau terkonek dengan hipnosis dan hipnotisnya. Kemudian yang kedua penting juga mempelajari sendiri untuk bekal kita sendiri. Nah persis seperti kita naik kendaraan, perlu sih ada bengkel, tapi perlu tahu hal-hal darurat. Oke, berarti pelatihan NLP, pelatihan hipnotis untuk yang ringan-ringan untuk satu hari itu penting juga untuk kita. Pas karena ya kita siapa mau hubungi jam-jam segitu penting buat itu ya. Karena begini Pak Dokter, ketika itu menjadi satu hal kecil apapun, ketika itu menumpuk kan menjadi hal besar dan efeknya besar. Jadi setidaknya ada antisipasi untuk penumpukan hal kecil itu gitu. Tiba-tiba noleh rumput ini yang jadi ingat gitu. Kalau yang punya rumah hanya mengandalkan tukang rumput yang sewaan, nggak tahu nyabut hal kecil setiap harinya itu. Wah kan susah juga, udah numpuk baru itu dia. Motongnya susah gitu. Kan lebih berat betul. Ketika punya kemampuan hal-hal kecil terselesaikan gitu. Nah jadi why-nya sudah, what-nya sudah. Jadi kalau ingin menjadi itu, apa yang perlu kita pelajarin, apa yang perlu kita perdalam, nanti when-nya di mana kapan bisa kita belajar sudah disampaikan. Tanggal 2 ya Februari ya. Februari berarti dan tiap bulan ada tapi hari nggak tentu gitu. Jadi apa yang dipelajarin termasuk NLP, termasuk bagaimana kata-kata, bagaimana mengubah diri kita menjadi impossible menjadi I am possible itu juga masuk di situ dalam acara itu ya. Dan tahapannya jelas. Where-nya sudah jelas ya. Where kalau sehari-hari tempat praktek sudah jelas di Gianyar dan di Muding gitu. Ya nanti tolong Surya kalau ada deskripsinya saya minta ya gimana bisa. Kemudian kalau mau where pelatihannya juga ada. Itu selalu di Hotel Neo. Sementara sering kali lebih sering lah untuk terakhir. Tapi ini pernah enggak kita dipanggil ngisi acara di tempat-tempat lain? Kalau dipanggil itu corporate biasanya Pak Dokter. Ya, kalau corporate itu saya sambung-sambung lah seperti misalnya berapa bank. Dan konsep saya sama sih sebetulnya, saya konsepkan seperti menggali individu Pak Dokter. Dalam membuat berapa sesi gitu. Misalnya ada bank tertentu, bank A lah waktu ini itu. Dan next nanti awal tahun ada bank B juga. Itu saya buat konsep, saya tanya, ini rencana dalam sekian bulan nanti itu berapa sesi? Dan saya tidak mau menentukan, sesi pertama tentang ini, sesi 2 tentang ini, sesi 3 tentang ini, sesi 4 dan seterusnya. Tapi memang ada kurikulumnya? Saya memungkinkan membuat itu, tetapi saya meminta fleksibilitasnya di sana. Karena seperti individu Pak Dokter, kita tidak pernah tahu kebutuhan aslinya sebetulnya apa sih. Jadi yang awal-awal tuh hanya bukan screening dulu. Orang sebutnya TNA sih, untuk menganalisis bagaimana kebutuhannya. Tetapi saya lebih menyebutnya dengan mengcoachingnya. Menggali seperti menggali individu Pak Dokter. Nah, sebetulnya apa sih? Jelas kebutuhannya apa. Jadi gitu akar masalah seringkali tidak seperti apa yang kita duga sih sebetulnya Pak Dokter. Banyak hal yang kita tidak duga sebelumnya menjadi akar. Contoh deh. Ketika kebetulan nih ada teman di Celuk lah. Untuk Sukada Pak Dokter ya. Saya diminta untuk bagaimana mentraining staffnya. Yang akan dia pilih untuk ada di depan, artinya bersentuhan langsung kepada tamu-tamunya. Tentu yang diperlukan adalah bahasa kan itu. Dikursuskan bahasa juga pasti kan gitu. Tetapi saya harus menggali juga apa sih kendala seseorang untuk mampu berkomunikasi dan mendapatkan maksimal sekali untuk berbahasa. Yaitu balik lagi konsep kami di Minddive adalah
bawah sadarnya mengatakan apa sih? Oh, ada mental block apa Mental gitu blocknya Pak. Okay. Nah, seringkali bahasa itu adalah saya awali dengan pengalaman saya dulu. Ketika kita bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kita selalu menyampaikan, sorry bahasa Inggris saya tidak baik atau apa. Kita secara verbal kita ngomong gitu, di dalam diri juga begitu. Padahal ada juga yang secara verbal ngomong begitu, hanya sekedar basa-basi, tapi dalam diri confident lah itu. Tapi alangkah tidak selarasnya ketika verbal mengatakan itu, bawah sadarnya juga mengatakan itu. Nah itulah analogi saya, seseorang yang punya mental block itu seperti membawa tas berat Pak Dokter. Ingin lari kencang, tapi ada mental block. Ya tentu mencapai sesuatu akan dibutuhkan effort yang sangat maksimal. Dan mungkin saja tengah jalan udah kecapean gitu. Sehingga perlu taruh dulu. Nah setidaknya apa mental block itu? Saya buat analogi bagaimana seseorang mengatakan seperti ini ke saya. Bukan analogi, ini pengalaman saya. Ketika saya ngomong, bahasa Inggris saya tidak baik. Bule itu mengatakan langsung seperti ini. Ini loh kamu mengatakan bahasa Inggris kamu tidak baik saja, saya ngerti. Saya bahasa kamu satu pun saya nggak tahu. Lebih pintar mana kamu atau saya digitukan pada. Secara logika tiba-tiba ya benar juga sih ya. Kenapa sih yang harus saya mengatakan tidak atau tidak confident berkomunikasi dengan bahasanya, sedangkan dia saja tidak tahu bahasa kita sama sekali. Nah, hal itu kita install pada di kalimat mereka. Nah, setelah punya satu kesadaran untuk memulai bercakap-cakap itu dulu. Nah, jadi akar masalahnya di sana. Ketika dia punya kesadaran tertentu, dia memulai bercakap-cakap, dia mengerti bahwa orang, saya analogikan begini juga, saya coba deh kamu ke luar negeri, ke Jepang atau ke Amerika atau apa. Tiba-tiba kamu disapa dengan bahasa kamu. Selamat pagi gitu misalnya. Kita dengan satu kalimatnya udah senang. Senang sekali nih. Nah, sama. Jangan kamu bayangkan bule akan marah kepada kamu. Enggak, dia justru senang ketika kamu sapa dengan bahasanya. Sedikit apapun itu membuat dia nyaman kok, tenang aja. Nah, itu yang membuat satu framing. Jadi ingat dengan ibu. Gimana itu? Di penjual di pantai kan begitu. Kamu beli gini enggak? Bulenya bilang I don't have money. Setelah itu dia ngeluarin, dilihat ada yang punya uang. You have money, but you speak don't. tapi orangnya mengerti. Jadi begini, ternyata bahasa itu tujuannya untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi tujuannya supaya bisa saling mengerti satu sama lain. Ketika apapun bahasanya, tujuan dari komunikasi membuat saling mengerti satu sama lain sudah tercapai. Itu selesai. Tidak penting lagi kan? Tidak penting lagi. Mau sehebat apapun bahasa, tapi dia nggak mengerti satu sama lain, nggak ada gunanya. Bahkan kita kalau boleh sadar Pak Dokter, kita nggak pakai KBBI. Contoh saya sengaja ngomong tadi enggak, itu kan nggak ada di KBBI. Tidak, baru ada. Artinya apa? Kita sendiri tidak berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau dimengerti. Dalam tulis menulis itu ada editor. Nah, itu dia. Tapi dalam bahasa lisan nggak ada editornya. Nggak ada editor. Yang akan menyalahkan itu jangan bilang enggak. Itu harus pakai kata tidak. Nggak ada editor Nah, konsep kesadaran yang di rumah semesta juga sebetulnya mengaitkan dengan hal itu semua, bagaimana keterhubungan, keselarasan, bahkan semalam Pak Dokter sampaikan nikah itu harus 4 kali. Wah, orang kaget juga nih. Bagaimana menikahkan tubuh, bagaimana menikahkan pikirannya, menikahkan jiwanya, dan menikahkan keluarganya, kan kurang lebih begitu. Tapi awal-awal kan mereka kaget semua. Nah, itu dia. Ketika disampaikan, akhirnya mereka sadar. Oh, ini sudah ada nih dalam cerita-cerita di Bali itu kan. Apa upacara di Bali realnya memang sudah ada. Cuman mereka nggak paham bahwa itu kedalamannya. Sama seperti orang hipnotis. Mereka melakukan hipnosis setiap hari pada dirinya sendiri. Tanpa sadar mereka sudah melakukan itu. Betul sekali. Bahkan di kalimat yang berbeda seperti ini Pak Dokter. Siapa saja sih yang orang bisa dihipnotis? Kan gitu. Jawaban saya adalah semua orang yang mengizinkan dirinya terhipnotis. Ada kuncinya diizinkan. Mengizinkan. Bahkan ketika itu tidak, sebetulnya kata kuncinya adalah semua yang terjadi di pikiran kita adalah all about self hypnosis, Pak Dokter. Nah, apa hubungannya dengan susceptible itu? Susceptible dalam artian?
suggestible. Oh, sugestible. Nah, jadi sugestivitasnya tinggi atau tidak tinggi itu? Ya, ya. Jadi apakah hanya orang yang suggestible yang bisa dihipnotis? Oh, enggak juga ya? Enggak. Jadi kalau ada orang pura-pura aku enggak mungkin bisa dihipnotis, ternyata bisa. Bisa, itu dalam artian sebetulnya dia menghipnotis dirinya untuk tidak terhipnotis gitu. Semua adalah bagaimana dia self hypnosis. Dia melakukan self talk dalam dirinya, mengizinkan atau tidak mengizinkan, dia self talk dulu gitu. Jadi semua yang terjadi di dunia pikiran menurut saya adalah semua self hypnosis. Ya, jadi ada orang yang terkunci dari dalam, ada orang yang terkunci dari luar. Nah, itu dia. Itu dia kayak gitu. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa, bahkan secara teori yang namanya hipnosis itu terjadinya di alfa theta kan, ketika kita bicara frekuensi otak. Yang tidak mungkin seorang tiba-tiba ke delta tidurnya kan melalui fase itu. Nggak mungkin. Artinya apa? Ngomong-ngomong tentang delta tidur itu. Jadi kalau orang mengalami insomnia, susah tidur itu bisa dihipnosis juga. Saya pernah ada kasus. Ada. Dan efeknya? Efeknya adalah saya pantau dalam setidaknya 3 bulan gitu. Dalam artian oke, saya juga pingin pembuktian dong, karena saya punya pola untuk yakin harus ada bukti-bukti gitu. Nah, insomnia yakin nggak? Nah, semasa saya gali tidak ada kaitannya dengan medisnya, misalnya sistem sarafnya atau apa gitu. Nah, ketika ini sudah aman, terbantukan oleh dokter saraf misalnya. Secara mental kita bantukan. Karena apa? Seringkali orang nggak bisa tidur karena khawatir nggak bisa tidur. Gitu. Jangan-jangan malam ini aku nggak bisa tidur. Gitu. Terus pikir terus otaknya di gelombang beta terus. Gitu. Simpel sekali. Nah, tetapi ketika kita latih untuk tidur konsepnya. Jadi ada pelatihan tidur juga. Setidaknya karena gini, ketika karena di dunia medis pun ada dokter yang khusus, katanya cuma satu-satunya. Dokter yang khusus menangani masalah tidur. Dokter apa namanya dia? Dokter tidur pokoknya, bukan dokter tidur. Dokter tidur jadi putri tidur. Nah, ada dokter yang memang khusus di spesialisasi di bidang masalah tidur gitu. Jadi kalau misalnya orang dilatih, jadi mereka bisa membuat dirinya seperti orang normal lah, tidur sendiri tanpa ini ya. Tentu kita punya batasan-batasan Pak Dokter ya. Tapi terkait dengan saya mengunci diri di batasan pikiran, mind saja. Nah, karena apa? Ketika itu kita bicara mind melalui kalimat itu, tentu reaksi tubuh akan beda. Contoh nyata tadi adalah ketika kita ngomong rujak aja, reaksi tubuh kan berbeda. Nah, sesimpel itu. Artinya apa? Ketika kita juga mengarahkan pikiran dengan kalimat kita yang tepat, reaksi tubuh akan berbeda gitu. Sesimpel itu. Yang potong sudah. Tadi kan bicara tentang hipnotis dalam berbagai aspek secara umum lah. Latihan menjadi hipnotis untuk diri sendiri kan umum sekali. Atau mungkin pelatihan-pelatihan untuk mengatasi trauma gitu. Nah, ada enggak Surya mengadakan acara atau pelatihan khusus untuk mengatasi insomnia? Jadi yang datang itu benar-benar orang-orang yang memang mengalami kasus insomnia. Sementara sih belum. Karena ini seperti apa? Mancingin supaya siapa tahu nanti kan kita kadang-kadang butuh Surya. Butuh sebuah momentum di mana semua orang secara funneling sudah terkumpul, orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Ini khusus. Jadi ada orang-orang yang terkumpul karena mengalami masalah psikosomatik. Ini kayaknya perlu Surya. Saran tiang, apapun caranya. Kayak kita kemarin di Sentul kan ada orang yang memang mengalami masalah dengan orang tuanya secara khusus, sehingga fokus penyelesaian masalah itu saja. Seperti dokter, dia punya spesialisasi. Hari ini di penyakit dalam tuh ada. Hari ini pemeriksaan kasus gondok gitu misalnya. Hari ini pemeriksaan kasus ini. Gitu. Sepertinya perlu sih. Sementara sih Pak Dokter, yang kalau saya rangkum sebagian besar adalah terkait dengan bagaimana rilis gitu. Rilis itu rilis umumnya mungkin nanti akan spesifik ke misalnya rilis fobianya gitu. Jadi karena selama ini kita berdua kan pernah mengadakan acara di Embos One Day Healing gitu. Tapi mereka kan datang dengan berbagai latar belakang penyakit yang berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang tuh mereka tidak berkesempatan menanyakan masalah pribadinya yang berbeda-beda itu. Tapi kalau mereka terkumpul dengan masalah yang sama, nah jadi pasti seputar itu. Sebenarnya perlu di planning sudah. Boleh Pak Dokter. Perlu di planning. Yang mengalami insomnia, banyak kasus insomnia. Atau mungkin yang mengalami
keterpurukan batin sehingga putus asa dan ada keinginan-keinginan bunuh diri, itu perlu Surya. Bagaimana kemudian mereka memframing dirinya sendiri, mengubah bahwa yang biasanya mereka menganggap bunuh diri itu adalah jalan terbaik, sekarang kita ubah framingnya. Mungkin seperti itu ya. Ya, tentu itu kan setidaknya langkah ke sana kita sudah lakukan Pak Dokter, Pak Dokter dan yang support dalam kegiatan itu juga. Tetapi terkadang Pak Dokter, beberapa hal detail itu tidak bisa tersampaikan secara umum, itu terkadang kendalanya. Jadi secara umum mereka tahu bagaimana merilis bla 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 ketika kita dapat momennya dapat, tapi ada juga momen yang kok gimana ya, kurang banget atau gimana gitu. Nah di sana dibutuhkan secara one on one. Ada pasti yang sangat pribadi sih. Ya, sifatnya pribadi. Bahkan dalam konteks itu mungkin itu ada kaitannya dengan orang tua, lingkungan. Saya edukasi Pak Dokter, tapi ketika dalam proses terapi menggali lebih detail, saya tidak izinkan ada orang mendampingi. Karena seringkali tertutup kan. Betul. Gitu. Bahkan yang mengantar itu mungkin saja menjadi satu faktor utama penyebabnya kan gitu. Itu seperti gini Surya. Ada orang ingin buka pintu dari luar, di dalamnya ada orang menahan, tertahan oleh orang tuanya ada di sini. Tapi ya beberapa orang yang pernah ke rumah itu yang tangkap dari bahasa tubuhnya. Orang tuanya datang, ayo dong kamu cerita, dibilang gitu sama anaknya. Tapi yang tangkap si anak mengalami blocking mental karena ada kehadiran orang tuanya. Segera yang tangkap situasinya, lalu saya katakan, Ibu bisa keluar sebentar. Itu ya, sederhana itu. Jadi baru mereka akan lebih mudah menceritakan, ini loh masalah saya pada ibu saya. Setiap kali saya jujur, oh berarti selama ini banyak terjadi masalah karena orang tua tidak mengizinkan anaknya jujur. Jujur tidak dihargai, bohong dimarahin. Dan seringkali kaitannya seperti ini Pak Dokter. Anggaplah ada orang tua ngantar anaknya, dianggap anaknya bermasalah. Ketika kita ngomong berdua dengan anaknya, ternyata saya gali ada masalah juga di orang tuanya terkait dengan pengalaman masa lalunya, traumanya. Ternyata orang tuanya yang membuat satu putaran itu menjadi putaran menurun gitu. Jadi dia mendapatkan trauma dari masa lalu orang tuanya atau apa. Dia karena juga tidak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya dia melampiaskan pada anaknya gitu. Nah ini karma yang diturunkan. Nah tautan karma sejenis. Nah inilah yang kita putus pada Dokter. Artinya apa? Memutusnya tidak hanya di anak saja. Karena ini kan terkaitan. Kita anggaplah kita mampu melakukan kepada anaknya, tetapi ketika tumpukan di orang tuanya tidak terselesaikan juga, ini akan mendapatkan hal-hal juga gitu. Itu Pak Dokter. Ini cerita tentang nyala api di atas sekam, api di atas padam, di bawahnya masih terbakar. Itu dia. Ini harus digali di bawah sehingga api di bawah juga harus hilang. Karena kalau di atasnya tampak basah, api sudah kering, kalau di bawahnya tinggal nunggu di atas kering aja, tinggal bakar lagi. Oke, berarti itu ya. Jadi dua-duanya keterkaitan ini harus terselesaikan juga Pak Dokter. Berarti ya pada akhirnya kita bisa mengerti karena kuncinya ternyata di situ. Api dalam sekam itu. Mau traumatik, mau fobia, mau apapun, mau kesedihan mendalam, mental blocking, itu adalah sebuah kondisi di mana kita harus mengatasi api dalam sekam. Ini percakapan menarik Surya. Dan tampaknya nggak bisa selesai dalam waktu satu kali. Ini kita harus gali lagi, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lain tentang ya insomnia, seperti apa mengatasinya. Tampaknya kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang itu. Dan sukses nih Pak Dokter. Ada kesempatan saya juga berdiskusi. Sukses pancingannya. Enak juga jadi host ya. Ya enak lah. Jadi ketika jadi host itu nggak usah banyak berpikir, tinggal bagus juga. Bisa artinya apa Pak Dokter? Ya tadi juga awal-awal ya kan nggak mungkin saya mempunyai mindset bahwa ini saya bercakap pada orang yang sudah paham. Pak Dokter juga pastinya menanyakan sesuatu yang Pak Dokter sudah pahami juga kan begitu. Paham tapi tidak mengalami. Ya setidaknya diskusi ini juga akan mematik satu pemahaman baru bagi mereka-mereka yang setidaknya belum pernah mendengar mungkin atau mendengar hal yang berbeda tentang hipnotis atau apapun itu. Setidaknya adalah hal baru untuk menyongsong 2025. Reframing ya, sehingga ke depan setiap orang harus bisa melakukan
auto hipnotis dalam tanda petik ya, dalam sebatas yang mereka bisa lakukan untuk menjaga dirinya, tetap eling dan waspada, sehingga jangan sampai hal-hal kecil, ketakutan-ketakutan kecil berkembang menjadi kekhawatiran, kekhawatiran berkembang menjadi kecemasan, kecemasan berkembang menjadi fobia, dan malah ketakutan itu menjadi traumatik yang seharusnya tidak menyebabkan menyelamatkan, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang menjerumuskan, menjerembabkan kehidupan kita. Baik, Surya Suksema, Surya. Siapa sebenarnya hostnya? Suksema Pak Dokter ya, kurang lebihnya nanti kita lanjut saya lebih dalam ulik-ulik lagi nanti Suksema. Saling kulak-kulik. Ya, rayu Pak Dokter. Terima kasih banyak, guys.